Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di Desa Tegal Munjul, Purwakarta diduga keracunan makanan. Seorang pria di Kabupaten Cianjur tertipu setelah menikahi wanita yang ternyata adalah seorang laki-laki. Botol-botol hias cantik dari tali rami jadi kerajinan khas Ciamis. Bocah berusia 6 tahun di Kabupaten Indramayu hilang selama 4 hari. Setelah warga mencari dengan adat dan tradisi setempat, korban ditemukan tak bernyawa di Sungai Kedung Kancip. Ratusan warga menabuh alat dapur di sebuah kuburan di Desa Temiyang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Mereka berusaha mencari Farid, bocah berusia 6 tahun yang sudah 4 hari hilang entah kemana. Cara ini merupakan tradisi warga setempat yang dipercaya bisa menemukan orang hilang. Upaya warga tidak sia-sia. Pada pencarian hari ketiga, jasad Farid berhasil ditemukan di Sungai Kedung Kancip dengan kondisi sudah meninggal dunia. Setelah ditemukan, jasad Farid dievakuasi ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan di TPU setempat. Ya, udah ada di sungai katanya. Lokasinya tuh di daerah mana sungai? Di Kali Pagak, wilayah Temiyang Sari. Itu lokasi itu sebelumnya udah pernah dicari, Pak? Ya udahlah, udah 3 kali. Nggak ketemu waktu itu? Ya enggak. Padahal itu siang, malam itu. Farid merupakan anak dari pasangan Januri dan Nur Hayati. Ia hilang sejak Kamis malam. Diduga Farid terpeleset saat ikut memancing dengan teman-temannya. Kepergian Farid menyisakan duka mendalam untuk keluarga. Mereka tak menyangka anak bungsunya pergi untuk selama-lamanya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Nah, beralih ke informasi yang lain. Ini saya punya rekomendasi kegiatan seru di rumah. Kita bisa berkreasi mempercantik botol-botol kaca. Yuk kita belajar dari pengusaha botol kaca cantik asal Ciamis. Lilitan tali rami memberikan ornamen cantik pada botol-botol kaca ini. Nah, botol-botol kaca ini punya fungsi menarik ternyata untuk pajangan hiasan meja ataupun menambah cantik rak-rak di sudut ruangan. Ide usaha ini datang dari rumah produksi di kawasan Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Sekitar tahun 2020 ya, 4 tahun yang lalu itu tuh awalnya cuman buat hobi aja. Kita bisa kumpul-kumpulan pengisi waktu. Biasanya saya pakainya karung goni ya. Karung goni itu untuk material aksesorisnya. Kayak bikin bunga-bunganya, kayak bikin daun-daunnya. Kita ambil dari situ. Kalau misal untuk bahan lilitannya, kita ngambil tali rami. Tali yang udah jadi gitu. Ini kalau kerjaan ini nih tidak bisa sama ya. Kerjaannya tidak satu benda itu, satu produk tidak bisa satu bentuk, satu motif gitu. Istilahnya kita ngalir disesuaikan dengan pola dan bentuk itunya setelah kita lihat bahan dasarnya gitu. Yuk kita lihat langsung proses detail pembuatannya. Pertama, perlu disiapkan bahan dasar botol kaca yang telah bersih. Jangan lupa, siapkan juga beragam pernak-pernik untuk hiasannya. Pita-pita lucu atau bahan dari potongan kain warna-warni. Kancing-kancing, juga beragam renda. Setelah bahan aksesoris siap, pastikan beragam jenis lem atau double tape yang dibutuhkan juga kita siapkan. Botol yang telah bersih dilapisi double tape untuk merekatkan tali rami. Nah, tali rami kemudian dililitkan mengelilingi bentuk botol kaca. Ya, memang harus sabar sekali ya dalam pengerjaannya.
Jadi untuk pembuatannya biasanya saya kalau untuk target itu ya produk yang agak banyak, kita biasanya dibantu dengan tetangga atau keluarga kita. Ya sering bantuin gitu, apalagi kalau banyak kerjaan. Terlalu hobi aja gitu. Suka kalau bikin ini tuh kayaknya nyaman perasaan tuh ya. Ninggalin apa-apa kalau udah megang ini gitu. Kalau lihat hasilnya tuh botol kalau udah cantik, lebih seneng lagi, lebih semangat lagi. Setelah botol sudah tertutupi lilitan tali rami, mari kita membuat aksesorisnya. Akhirnya, satu botol sudah jadi. Kebanyakan sih mereka untuk hiasan ya, hiasan kayak di kafe. Kalau misalnya hiasan dinding untuk di kafe-kafe, kalau ini pun bisa dipajang di kafe kadang-kadang kan. Atau mungkin saya sering bikinkan pesanan mereka untuk hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan kayak gitu. Beberapa kali saya adakan pelatihan ya. Dulu ada semacam pemberdayaan lah gitu terkait di desa ya. Jadi kita kumpulkan orang-orang untuk bisa bikin hasil karya kayak gitu. Ya saya pernah melatih anak-anak SD ya kelas 4, 5, 6 untuk membuat lilitan botol ini untuk dipajang di setiap sudut sekolah. Kita lihat harga. Saya lihatnya lebih ke bentuk dasar botolnya sih. Kalau misalnya motifnya bagus, terus kita susah cari kan, misalnya agak-agak susah dicari, 150.000 satu botol. Ya. Saya paling sekarang ya harga terakhir saya jual 250. Nah, dengan motif-motif yang banyak ya, 250. Alhamdulillah ya kalau sekarang produk saya, hasil kerja saya udah diterima Ciamis sebagai ikon. Wakil dari Ciamis. Nah, cara menghiasi botol kaca ini jadi cara menarik juga untuk kita mengurangi limbah botol kaca bekas yang ada di rumah-rumah. Nah, bisa dicontoh tuh cara pembuatannya tadi. Dan tentunya dengan usaha ini kita juga menciptakan pundi-pundi rupiah. Apri Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Kali ini saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke Kabupaten Kuningan. Yuk kita belajar salah satu tarian khas Jawa Barat, tari jaipong namanya. Tarian ini merupakan gabungan dari sejumlah kesenian tradisional lainnya, yakni pencaksilat, tari tayuban, dan tari ketuk tilu. Oleh sebab itu, tari jaipong, tarian khas Jawa Barat ini terlihat begitu energik dan memiliki gerakan yang unik. Tari jaipong adalah aliran seni tradisional yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, yakni Gugum Gumbira, sekitar tahun 1970-an. Awalnya, Gugum ingin mencari tahu kesenian khas Jawa Barat dengan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Tanah Sunda. Untuk belajar lebih dalam lagi tari jaipong, yuk kita belajar langsung dengan penari profesionalnya asal Kabupaten Kuningan. Kalau jaipong itu ada yang pakem seperti tadi yang diciptakan oleh almarhum Gugum Gumbira, Sonteng, kemudian juga Daun Pulus. Itu sebetulnya jaipong klasik yang memang jaipong kreasi. Nah, kalau jaipong kreasi itu tidak ada pakem tersendiri. Kita bebas
selaku koreografer, selaku penata tari, kita bisa menata tari dari awal sampai akhir. Kalau memang kategorinya jaipong kreasi. Tapi ada juga jaipong wayang, contohnya Subali Sugriwa, kemudian Sri Kandi yang tadi. Nah, tapi itu masuknya masih tari kreasi baru, jadi masih bisa dikreasikan. Tak hanya mempelajari langkah gerakan tubuh dalam tari jaipong, anak-anak hingga remaja di Sanggar Seni Astagiri Kabupaten Kuningan ini tentunya juga mempelajari filosofi setiap gerakan dan pakaian yang digunakan saat menari. Ada beberapa jenis tari jaipong, tari putri, tari pasangan, dan tari putra. Tari putri pun masih terbagi beberapa jenis, yang masing-masing jenis tariannya tentu memiliki arti filosofi berbeda-beda. Tari pasangan atau disebut tari pergaulan menceritakan kisah asmara seorang penari, dan untuk tari putra menceritakan seorang pendekar. Dalam tari putra terdapat gerakan kuda-kuda yang terinspirasi dari gerakan pencaksilat. Ini bukan hanya untuk tari jaipong, tapi untuk semua tarian. Ada yang namanya gerak dasar. Gerak dasar itu ada yang memang geraknya seperti itu, ada gerak maknawi disebutnya. Misalnya kalau di tari jaipong itu ada nyawang misalnya. Gerakan nyawang tuh contohnya gini ya. Ini contohnya nyawang misalnya. Nah itu artinya sedang melihat atau mencari keberadaan seseorang. Dan kalau jaipong itu karena rakyat, jadi biasanya menceritakan tentang lingkungannya, kebersamaannya. Dan kalau dulu itu tidak jauh dari ritual kalau jaipong. Karena sifatnya itu sakral kalau dulu. Kalau sekarang sudah beralih fungsi sebagai hiburan di seni pertunjukan. Aku udah belajar jaipong tuh dari kecil, dari umur 4 tahun kalau gak salah. Sekarang umur 8, aku sedang mempelajari tari jaipong Subadra Larung. Pengen nari bisa ke kota luar, ke daerah luar lah pokoknya. Saya belajar tarian itu dari kelas 2 SMP sampai sekarang. Gerakan yang tadi tuh ya gagah gitu terlihatnya. Orang-orang tuh tahu gitu, kita punya banyak budaya yang harusnya kita nggak lupa sama budaya sendiri. Kita bisa mengembangkan budaya sendiri, tapi tetap bisa maju juga. Itu sih mungkin. Hingga saat ini, meskipun banyak hiburan modern yang bermunculan, kesenian tradisional jaipongan masih tetap diminati dan menjadi hiburan yang menarik bagi masyarakat. Bahkan karena banyak diminati masyarakat, tarian ini menjadi salah satu ikon untuk mempromosikan kekayaan daerah Jawa Barat. Afri Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.